Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan kesepian serta haus kasih sayang biasanya memang dirasakan oleh para jomblo. Belum dikaruniai pasangan juga membuat para kaum jomblo meronta-ronta setiap hari. Tapi sepertinya kabar yang satu ini menjadi angin segar bagi mereka. Pernah mendengar sex toys atau boneka seks sebelumnya? Berbeda dengan spirit doll yang dipelihara orang-orang, sex toys ini justru dimanfaatkan untuk memuaskan nafsu seseorang. Siapa pencetus boneka ini? Benarkah hal semacam ini dibolehkan dalam Islam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi, berkembang pula temuan-temuan unik di sekitar kita. Salah satunya dalam persoalan seks seperti sex toys atau mainan seks yang mulai beredar di pasaran. Tapi penggunaan peralatan seks ternyata tak hanya ditemukan di era modern. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan sex toys ternyata sudah ada sejak zaman purba, meski bentuknya tidak seperti sex toys yang kita kenal. Di sebuah penggalian barang kuno di Swedia, para ahli menemukan sebuah benda yang sangat mirip dengan bentuk penis. Benda tersebut dipahat pada tulang rusa. Walaupun para ahli belum yakin kegunaan benda tersebut, namun rupa benda yang mirip dengan penis itu menimbulkan kemungkinan itu adalah sebuah sex toy. Penemuan tulang yang dipahat mirip penis itu berasal dari lokasi penggalian Mesolitik di Motala, Swedia, yang syarat dengan berbagai artefak yang berasal dari tahun 4000 hingga 6000 sebelum Masehi. Lokasinya yang terletak di garis pantai dan berada di bawah endapan lapisan sungai, membuat benda tersebut masih utuh. Penemuan benda kuno mirip kelamin seperti di Swedia itu bukanlah satu-satunya. Benda serupa juga pernah ditemukan di lokasi penggalian di Jerman tahun 2005 yang terbuat dari batu dan diperkirakan berasal dari 28.000 tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, model benda ini pun mengalami perubahan. Beberapa tahun belakangan, permintaan dunia terhadap mainan seks terus meningkat. Yang paling banyak peminatnya datang dari Tiongkok dan bahkan sudah masuk ke pasar Indonesia. Situasi ini membuat sebuah kota di Tiongkok menjadi produsen mainan seks utama dunia. Sejumlah pejabat kota Ningbo bahkan memiliki target untuk memasarkan produk mereka ke seluruh dunia. Selama ini, pabrik-pabrik mainan seks di Ningbo telah menjadi pemasok utama boneka-boneka seks ke seluruh Tiongkok. Setiap harinya, Ningbo menghasilkan ribuan boneka seks untuk para pelanggannya. Padahal, baru 5 tahun lalu, pabrik-pabrik mainan seks mulai beroperasi di Ningbo. Namun kota tersebut saat ini sudah mengirimkan mainan seks buatannya ke beberapa negara. Kini, permintaan boneka seks buatan Ningbo datang dari seluruh dunia, yang tentu akan semakin menjadikan Ningbo sebagai pusat terbesar sejagat untuk produksi mainan seks. Tak hanya itu, Indonesia pun menjadi pasar yang juga diincar oleh produsen sex toys ini. Hanya saja, menurut beberapa data, penjualannya turun drastis selama pandemi. Meski saat ini boneka tersebut kembali dicari, apalagi jika bukan karena haus kasih sayang. Demi memenuhi hasrat seksual, orang-orang rela menggelontorkan uang yang cukup banyak dan membeli boneka ini lalu menyimpannya di rumah. Dengan begitu, mereka bisa menggauli boneka ini tanpa takut bonekanya tersakiti atau membayar untuk PSK. Boneka seks dibuat dari bahan yang elastis dan lentur dan dibentuk sedemikian rupa sehingga wujudnya seperti seorang manusia asli. Beberapa di antaranya memiliki fitur kecerdasan buatan sehingga orang bisa memiliki hubungan emosional dengan boneka tersebut. Meski disukai dan telah menyebar, ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang penggunaan boneka seks atau mainan seks ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batasan-batasan kepada hambanya supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tercela, termasuk dalam persoalan nafsu seksual. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah
orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 7. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat 7 dari Surah Al-Mu'minun tadi dengan penjelasan bahwa barang siapa yang mencari kepuasan nafsu dari selain istri dan budak, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Menggunakan boneka seks untuk memuaskan hasrat seksual sama halnya dengan istimna atau onani. Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat terkait masalah onani. Namun secara umum, onani dinilai sebagai perbuatan makruh dan berdosa kecil. Sementara, dalam I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syeta menyebutkan bahwa tidak boleh hukumnya melakukan onani dengan tangannya sendiri atau tangan orang lain selain pasangannya, suami atau istrinya. Dr. Mustafa Imarah, Guru Besar Hadis Universitas Al-Azhar Mesir, menyampaikan bahwa hubungan intim dengan boneka seks itu sama saja dengan onani. Sementara itu, onani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan pengeluaran mani atau sperma tanpa melakukan senggama atau hubungan intim. Menurut Syekh Abu Bakar Syeta, melakukan onani termasuk dosa kecil, namun bila dilakukan berulang kali, dikhawatirkan akan mengotori hati seseorang, sehingga sulit menerima saran atau nasihat baik dari orang lain. Syekh Abu Bakar Syeta bahkan mengutip sebuah ungkapan yang disebutnya sebagai hadis, yakni Allah melaknat orang yang mengawini tangannya sendiri. Di sisi lain, menggunakan boneka seks juga memiliki resiko yang tinggi, seperti berpengaruh kepada kesehatan mental dan kesehatan fisik, terutama pada organ reproduksi penggunanya, sehingga dapat menimbulkan masalah reproduksi dan menurunkan tingkat kesuburan, hingga resiko kanker, karena adanya bahan pitalate pada boneka seks. Kalian gak mau ngalamin hal ini kan? Setiap teks Al-Quran atau hadis yang mengandung kata la'anah termasuk aktivitas yang haram dilakukan. Namun demikian, hal ini berbeda apabila pasangan suami atau istri yang melakukan onani dengan meminjam tangan pasangannya, maka hal tersebut hanya makruh. Hal ini senada dengan yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Dimakruhkan melakukan onani dengan semisal tangannya istri, sebagaimana suami mencumbu istrinya, karena termasuk bermain dengan kemaluan suami sampai keluar sperma. Hal tersebut sama saja dengan azal atau pemutusan senggama sebelum mencapai orgasme, sehingga sperma keluar di luar liang senggama. Adapun para ulama yang mengharamkan adalah ulama Maliki dan Syafi'i. Ulama Syafi'i beralasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah menjaga kemaluan kecuali di hadapan istri atau budak perempuan yang didapat dari hasil peperangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di luar itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran, Surah Al-Ma'arij ayat 29 hingga 31. Alasan pendapat ulama Syafi'i dan ulama Maliki ini disampaikan juga diperkuat dalam sebuah hadis. Ada 7 golongan yang tidak akan dilihat atau diperhatikan Allah pada hari kiamat, tidak akan dibersihkan, juga tidak akan dikumpulkan dengan makhluk-makhluk lain. Bahkan mereka akan dimasukkan pertama kali ke neraka, kecuali jika mereka bertobat, kecuali mereka bertaubat, kecuali mereka bertobat. Siapa saja yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Satu dari 7 golongan itu adalah orang yang menikah dengan tangannya. Al-Baihaqi, Syu'ab Al-Iman. Dengan demikian, menurut ulama Syafi'i, istimna atau onani atau masturbasi merupakan kebiasaan buruk yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Namun dalam sebuah penelitian berjudul Penggunaan Alat Bantu Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam, tadi atas fatwa ulama Jawa Barat tahun 2005, penulis mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkan. Jadi penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tidak adanya keharaman bagi penggunaan alat bantu seks ini bagi golongan orang yang telah menikah atau pernah menikah, tapi menjadi dilarang atau makruh tahrim bagi golongan yang belum menikah
khususnya bagi perempuan yang masih virgin. Meski begitu, mayoritas ulama tetap tidak menganjurkan boneka ini sebagai pelampiasan untuk hawa nafsu kita sebagai umat Islam. Sebab itu, tentu bukan jalan terbaik. Kita bisa menggantinya dengan olahraga rutin, yoga, ataupun puasa Senin Kamis. Pernahkah terbersit di benak Anda untuk mengoleksi boneka ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.